Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar dasar matematika, Bapak Fritgo Tasman, SPD MSc, yang telah memberikan topik diskusi kali ini kepada kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Mutia Fatmasari, bersama rekan saya, Fadilah Padma Marito Nasution, Syifa Husna, Syafira Salsara Madinta, dan Wahdana Aulia. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang function. Nah, sedikit sebagai pengantar, saya akan jelaskan apa itu fungsi. Nah, fungsi ini itu adalah hubungan antara dua himpunan yang terdiri dari domain atau kita sebut dengan daerah asal dan kodomain atau daerah sasaran. Nah, berbicara itu tentang fungsi ya. Disimbolkan seperti fungsi F A ke B. Nah, itu dibaca fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi itu fungsi ya, memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Lalu fungsi ini itu dapat berupa diagram, dapat juga berupa simbol dan berupa formula. Nah, lanjut pada contoh soal. Nah, dari keenam gambar tersebut, mana yang dapat kita pilih sebagai fungsi? Itu ada 1, 2, 4, dan 6. Nah, 1, 2, 4, dan 6 ini adalah fungsi. Kenapa 3 dan 5 ini tidak kita masukkan kepada fungsi? Itu karena daerah A, seperti dijelaskan tadi, atau daerah domain ini, itu tidak boleh adanya pencabangan. Nah, kita lihat di sini, D ini memiliki pencabangan. Oleh sebab itu, nomor 3 ini tidak termasuk ke dalam fungsi. Nah, kalau nomor 5 gimana? Nah, nomor 5 apalagi? Sangat terlihat jelas kalau nomor 5 ini, yang C ini bercabang. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Diberikan sebuah fungsi F dari R ke R dan formulanya itu X kuadrat dikurang 2. Nah, tentukan nilai dari F1, F0, dan seterusnya itu. Dan yang kedua yaitu tentukan nilai A apabila FA itu sama dengan 2. Nah, kita langsung saja. Nah, kita punya fungsi fx. Jadi tadi fungsi itu juga dapat berupa formula. Fx itu sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, tadi diminta di soal itu F1, F0, F-2, F-3, F3 itu berapa? Nah, sebenarnya ini sangat gampang. Kita tinggal memasukkan angka yang diminta. Kalau kita diminta F1 berarti kita ganti X-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke dalam formula. Berarti 1 kuadrat dikurang 2. 1 kuadrat itu 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Nah, itu untuk F1. Kalau F0 juga gitu, kita tinggal ganti X-nya dengan 0. Nah, min 2, min 3, dan 3. Lalu kita kalkulasikan seperti biasa. Lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu
FA sama dengan 2. Nah, ini tuh tinggal kita ganti FA itu jadi Fx. Nah, Fx tadi kan X kuadrat dikurang 2. Berarti kalau FA berarti A kuadrat dikurang 2. Nah, tadi kan kalau di soal juga telah dijelaskan kalau FA itu sama dengan 2. Berarti A kuadrat dikurang 2 sama dengan 2. Lalu kita kalkulasikan untuk mencari A-nya seperti biasa. Lalu A kuadrat kurang 2 sama dengan 2. Min 2 ini kita pindah ruaskan jadi positif. Lalu dijumlahkan jadi 4. A kuadrat itu 4. Kalau A itu adalah akar dari 4, yaitu positif negatif dari 2. Nah, demikianlah sedikit pengantar tentang fungsi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya, Syifa Husna. Pada Syifa Husna, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya pada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi relasi refleksi. Relasi refleksi yaitu suatu relasi yang dikatakan refleksi jika setiap elemen dalam himpunan tersebut memiliki hubungan dengan dirinya sendiri dalam relasi tersebut. Dengan kata lain, setiap elemen berrelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya, jika R adalah relasi pada himpunan bilangan bulat, maka setiap bilangan bulat A akan berrelasi dengan dirinya sendiri. Dalam R, seperti A, A elemen R. Jika R relasi pada X, maka semua X relasi X, X Rx. Contohnya, himpunan A ada himpunan 1, 2, dan 3. Dan relasi pada himpunan A, R sama dengan himpunan 1,1, 2,2, 1,2. Pertanyaannya, yang manakah yang termasuk relasi refleksi? Jawabannya, tidak semuanya yang termasuk refleksi, karena 1,2 itu tidak masuk refleksi. Kan tadi sudah dijelaskan kalau refleksi itu memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, tapi 1,2 ini tidak mempunyai hubungan diri sendiri. Berarti yang termasuk yaitu 1,1, 2,2, dan 3,3. Selanjutnya yaitu relasi simetris. Relasi simetris yaitu suatu relasi dikatakan simetris jika untuk setiap pasangan elemen dalam relasi tersebut. Misalnya, jika A berrelasi dengan B, maka B juga berrelasi dengan A. Jika R relasi pada X, maka semua X, Y elemen X RY berakibat Y Rx. Contohnya, jika Budi memiliki bola yang sama banyak dengan Tio, maka Tio juga memiliki bola yang sama banyak dengan Budi. Jika R adalah relasi, memiliki warna yang sama dengan pada himpunan bola. Selanjutnya, jika bola A memiliki warna yang sama dengan bola B, apakah bola B juga memiliki warna yang sama dengan bola A? Jawabannya iya. Karena himpunan A sama dengan 1, 2, 3, jadi maka himpunan R-nya yaitu 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3. Kenapa kita mendapatkan 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3? Itu kan tadi udah dijelaskan kalau relasi simetris itu yaitu suatu relasi yang dikatakan simetris jika untuk setiap pasangan elemen dalam relasi tersebut. Maka itu sama juga dengan 1, 2, 2, 1 kayak dibalikan gitu. 3, 1, 1, 3 juga dibalikan gitu.
Example satu lagi. Ali memiliki tinggi badan yang sama dengan Andi jika tinggi Andi sama dengan Ali. Yang B, Abdi mempunyai bola kasti berwarna merah seperti Fajar, maka bola kasti Fajar memiliki warna yang sama dengan punya Abdi. Budi menyukai Ani, maka Ani juga menyukai Budi. Dari tiga buah relasi di atas, relasi yang tidak termasuk ke dalam relasi simetris adalah jawabannya dari tiga pertanyaan di atas yang bukan golongan dari relasi simetris yaitu yang C. Karena jika kita misalkan X, R, Y berarti Budi menyukai Ani, tetapi belum tentu berakibat Y, R, X, yaitu Ani menyukai Budi. Berbeda dengan A dan B pada relasi tersebut karena unsur X dan Y-nya saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, relasi transitif. Relasi transitif yaitu sebuah relasi dikatakan transitif jika untuk setiap elemen dalam relasi tersebut. Misalnya, terdapat pasangan A, B dan B, C dalam relasi, maka pasangan A, C juga ada di dalam relasi tersebut. Jika R relasi pada X, maka semua X, Y, Z elemen X, X, R, Y, dan Y, R, Z berakibat X, R, Z. Contohnya, himpunan A 1,2,3, himpunan R 1,2, 2,3, X, Y. Jika kita mengikuti relasi transitif, maka nilai dari X dan Y yang tepat adalah jawabannya, kita misalkan A,1, B,2, C,3, maka himpunan A, B, C. Dan relasi transitif dari A adalah himpunan R, A, B, C, A, C. Kita masukkan ke dalam pertanyaan tadi sehingga X sama dengan A dan Y sama dengan C, maka didapatkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Terima kasih kepada moderator sudah kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Syifa Husna. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira Salsa Ramadinta. Pada Syafira, disilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan ialah relasi ekuivalen, di mana relasi ini dikatakan ekuivalen apabila relasi tersebut memiliki sifat reflektif, simetrikal, dan transitif dalam satu relasi tersebut. Contohnya yaitu R1, R1 dengan himpunan X, Y yang merupakan bilangan R kali R, di mana X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Sebuah relasi tersebut ekuivalen menuju R. Relasi tersebut dikatakan reflektif karena setiap elemen X di dalam R harus pastinya memiliki X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Di mana maksudnya di sini ialah jika bilangan tersebut dikurangi dirinya sendiri, maka hasilnya sudah pasti 0. Maka X, X merupakan elemen R1. Dengan kata lain, setiap elemen R terhubung dengan dirinya sendiri melalui relasi R1. Lalu yang kedua, sifat simetriknya. Sifat simetris di sini, jika X, X elemen R1, maka X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Dari situ bisa kita simpulkan juga bahwa Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 0 melalui pembalikan dari persamaan tersebut. Oleh karena itu, Y, X juga merupakan elemen R1. Maka jika X, Y terhubung dengan R1, maka Y, X juga terhubung dengan dengan R1. Lalu yang ketiga yaitu transitif. Jika X, Y elemen R1 dan Y, Z elemen R1, maka X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0, dan Y kuadrat dikurang Z kuadrat sama dengan 0. Jika kita eliminasi kedua persamaan tersebut, maka kita dapatkan persamaannya menjadi X kuadrat dikurang Z kuadrat sama dengan 0. Lalu contoh yang kedua, jika R2 merupakan relasi dari A, di mana A memiliki
anggota dari 1, 2, 3, dan 4, maka relasi R2 memiliki himpunan 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 2,1, 1,2, 1,4, 4,1, 2,4, dan 4,2. Buktikan bahwa R2 merupakan relasi yang ekuivalen. Sebuah relasi dikatakan ekuivalen apabila relasi tersebut memiliki sifat reflektif, simetrik, dan transitif. R2 dapat kita katakan reflektif karena reflektif pada 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 karena mereka berhubungan dengan dirinya sendiri. Lalu R2 dikatakan simetrik karena pada 2,1, 1,2, dan 2,4, 4,2, di mana anggotanya berbalik, yaitu X, Y sama dengan Y, X. Lalu yang ketiga yaitu transitif. Transitif di sini dapat kita lihat yaitu pada 2,1, 1,4, dan 2,4, di mana 2,1 dan 1,4 yaitu X, Y, dan Y, Z itu dapat kita transitifkan menjadi 2,4 atau X, Z. Maka R2 dapat dikatakan relasi yang ekuivalen. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Syafira. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Padma Marito Nasution. Kepada Fadila, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi inverse. Definisi relasi inverse yaitu jika relasi R menghubungkan himpunan A ke himpunan B, maka relasi inverse R inverse menghubungkan himpunan B ke himpunan A. Contohnya, jika R adalah relasi lebih besar dari antara himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan B beranggotakan 4, 5, 6, maka R inverse adalah relasi lebih kecil dari antara himpunan B dan A. Berikut adalah sifat-sifat relasi inverse. Yang pertama, R inverse diinverskan sama dengan R. Yang kedua, R1 bundaran R2 diinverskan sama dengan R2 inverse bundaran R1 inverse. Dan yang ketiga, jika R adalah relasi simetri, maka R sama dengan R inverse. Contoh, jika R adalah relasi sama dengan antara himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 dan B yang beranggotakan 1, 2, 3, maka R inverse juga adalah relasi sama dengan. Terima kasih, saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadilah. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Wahdana Aulia. Kepada Wahdana Aulia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu contoh soal. Itu ditentukan relasi inverse dari relasi R yang menghubungkan himpunan A yaitu 1, 2, 3 dan B yaitu 4, 5, 6. Dengan syarat R yaitu 1,4, 2,5, 3, dan 3,6. Yang kita cari yaitu relasi inverse dari R, ya teman-teman. Maka, untuk menentukan relasi inverse dari R, kita perlu membalikkan pasangan yang ada pada himpunan R tersebut. Sesuai yang kita ketahui, yaitu himpunan R-nya 1,4, 2,5, dan 3,6. Lalu apabila kita inverskan, maka R tersebut bertukar menjadi R pangkat min 1 ataupun R aksen sebagai berikut. R pangkat min 1, maka yang dimana posisi awalnya 1,4, 2,5, 3,6, kita tukar menjadi 4,1, 5,2, dan 6,3. Dengan kata lain, R inverse adalah relasi yang menghubungkan himpunan B ke himpunan A. Kita ulangi lagi ya, R itu menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Sedangkan R inverse menghubungkan himpunan B ke himpunan A. Dibalik. Maka, anggota R-1 yaitu 4,1, 5,2, dan
6,3. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu jika R pada A yaitu 1, 2, 4, dan 16 dengan syarat R A, B, di mana A kuadrat dari B. Tentukan relasi inversnya dalam bentuk diagram panah. Nah, di sini kita ketahui bahwa syarat tadi R adalah A, B, di mana A kuadrat dari B, sehingga kita dapatkan anggota dari R yaitu 1,1, 4,2, dan 16,4. 1 itu merupakan kuadrat dari 1, 4 merupakan kuadrat dari 2, dan 16 merupakan kuadrat dari 4. Nah, itu untuk R. Lalu bagaimana dengan R inverse-nya? Sesuai yang kita ketahui, R inverse merupakan posisi A, B kita balik menjadi B, A, sehingga fungsi R tersebut bertukar menjadi B jika dikuadratkan maka A. Sehingga kita dapatkan yaitu R inverse 1,1, 2,4, dan 4,16. Maka dapat digambarkan dengan diagram panah seperti berikut. Yaitu A, diagram panahnya dari 1, 4, 16 menuju ke 1, 2, dan 4. Sedangkan A aksan dari 1, 2, 4 menuju 1, 4, 16. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Wahdana Auliah. Demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.